Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, kita berada di lereng Gunung Parakasa. Gunung Parakasa di Kampung Ujung Tebu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kebetulan saya di sini, di samping saya ada dengan Pak Pendi, beliau salah satu PKSM di Provinsi Banten. Nah, mungkin kita ini tadi bongkar alat Pak ya, bongkar alat ini perlengkapan untuk penyuluh, tapi Pak Pendi ini nggak tahu nih alatnya buat apa nih. Nah, ini Pak Pendi kaitan dengan tugas-tugas Bapak sebagai PKSM. Nah, selama ini apakah memang fokus kegiatan Bapak itu sebagai PKSM atau ada kegiatan lain Pak selain PKSM? Atau mungkin perkenalan dulu deh, kita belum perkenalan. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supendi. Saya berada di PKSM Kecamatan Ciamas di bawah naungan DLH Provinsi Banten. Saya berada di Ciamas, Kabupaten Serang. Jadi pertama saya di LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Saya sebagai pengurus, saya sekretaris. Kebetulan waktu itu pada tahun 2007 waktu itu saya ada ditekan sama kelompok hutan rakyat untuk membentuk KTH. Tahun berapa tadi? Tahun 2007 saya membentuk LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Ya. Setelah itu 2013 saya membentuk KTH Kelompok Tani Hutan. Kenapa saya membentuk kelompok tani hutan? Karena kata masyarakat itu jangan hanya membentuk LMDH. Jadi kami masyarakat sekitar hutan rakyat ini perlu ada bimbingan. Nggak bisa apa-apa gitu. Saya membentuk kelompok tani hutan. Setelah saya membentuk kelompok tani hutan 2022 saya membentuk komunitas peduli sungai. Oh, komunitas peduli sungai. Berarti di sekitar sini ya? Di sekitar sini. Lingkup desa atau kecamatan? Saya wilayah. Oh, iya. Saya membentuk komunitas peduli sungai. Kenapa saya membentuk komunitas peduli sungai? Karena saya sering main di belakang kita ini ada sungai. Di depan kita ada sungai. Sungai itu Pak banyak sampah segala macam. Terus saya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Balai Besar, LH Kabupaten Serang, sama KTI, Kerat atau Tita Industri, dia mendukung dengan program kami. Alhamdulillah kami disupport, didukung sampai notaris saya bermodal Pak. Oh gitu ya? Ya. Berarti gini Pak Pendi, artinya kalau sungai dia lintas ini ya, lintas kecamatan juga ya komunitasnya? Iya, dari sini dari Ciamas itu hulunya Ciamas Cidanau. Oh, hulunya Ciamas. Masuk ke Rincang langsung ke Cidanau. KTI, KS, atau Tita Industri ya, situ. Alhamdulillah dengan adanya program itu kami bisa mengajak masyarakat untuk kepedulian sungai, sekalipun itu tidak 100%, 30% bisa dirasakan oleh masyarakat. Dengan hutan bisa terjaga karena adanya LMDH, orang pada takut nyuri kayu, terus kelompok tani hutan juga bisa ada bantuan bibit dari dinas-dinas terkait, saya sebagai jembatan, dan sungai juga bisa bersih ya? Bersih. Iya. Dan sekarang saya lagi ditagih lagi sama siswa SMP 2. Oh, nah ini sebelum nanti lebih lanjut Pak Pendi. Nah tadi kan waktu awal itu kan membentuk LMDH ya. Iya. Terus kemudian menjangkau ke masyarakat di sekitar sekitar hutan ya. Iya. Terus kemudian bisa membentuk satu komunitas. Iya. Komunitas itu berarti Pak Pendi merekrut langsung atau apa waktu itu pengalaman langsung ngajak face to face didatengin atau gimana caranya atau ngundang gitu? Pertama saya ngobrol-ngobrol dulu sama masyarakat, gimana kita kalau membentuk ini komunitas untuk kepedulian kita bisa ada tanggung jawab. Cuman ini tidak ada uangnya. Oh gitu, berarti sukarelawan lah. Sukarelawan. Jadi sempet saya kalau rapat dengan saya itu nggak ada uang, saya akan coba apakah dia itu mau atau tidak, ternyata banyak. Oh banyak ya? Iya. Jadi itu bukan dari desa Ujung Tebu saja ya?
termasuk Pak Sukarya itu yang dari Penyauman Fitri itu anggota saya. Oh itu juga ya. Dari wilayah Ciamas Pak, bukan hanya satu desa. Bukan hanya satu desa. Nah terus gimana? Setelah itu pokoknya diajak ketemuan gitu ya. Jadi sekali-kali kami nyusur sungai, melihat keadaan sungai. Setelah itu nanti kita ada program apa nih yang harus kita laksanakan. Oh berarti kita ini harus kebersihan sungai. Berarti saya undang untuk dinas atau mungkin perusahaan yang bisa menyupport terkait kegiatan kami. Berarti waktu awal pembentukan tadi LMDH kemudian bangun komunitas sudah mau mulai ke pemerintah ya, kecamatan ya. Nah waktu awal-awal itu kan tentunya nggak semua masyarakat ikut terlibat ya. Apakah setelah terbentuk tadi komunitas apa tadi namanya Pak? Komunitas Peduli Sungai Pelita. Komunitas Peduli Sungai Pelita. Pelita apa singkatnya? Peduli lingkungan kita. Cakep. Nah dari komunitas itu apakah bertambah semakin masyarakatnya ikut terlibat atau hanya beberapa orang saja yang kegiatan-kegiatan itu kemudian bisa dilaksanakan? Yang namanya orang itu manusiawi, ada yang males, ada yang semangat. Jadi kalau memang itu anggota tadinya ada 50 orang bisa ngurangi, bisa nambah bisa. Jadi anggota itu yang tadinya jadi anggota bisa mentap, yang tadinya bukan anggota bisa masuk. Bisa masuk ya, karena ini ya niatnya berbeda-beda ya, mau untuk bergabung gitu ya. Nah dari mungkin kan sudah cukup lama ya, dari tahun 2007 sampai sekarang 2024, artinya kan sudah banyak kegiatan ya. Nah selama ini kegiatannya apakah hanya untuk menjaga sungai saja atau ada kegiatan-kegiatan lain Pak? Kami Pak pernah melaksanakan di LMDH itu Lembaga Masyarakat Desa Hutan KBR. Iya. Dari waktu itu BPDS? Bukan, masih kabupaten. Waktu di kabupaten. Terus yang kedua ada kebersihan sungai dari Balai Besar Danau Cidurian sama KTI sama LH Kabupaten. Itu udah dua kali 3 kali perasaannya. Terus saya dikasih bantuan lagi oleh PTKS Krakatau Tidak Industri, itu bantuan bibit 20.000 pohon ke wilayah kami. Itu waktu belum komunitas, masih LMDH dan KTH. Terus kalau KTH kami berjuangnya untuk menghijaukan hutan, hanya itu aja Pak. Kami ini gimana caranya bisa hutan ini hijau, masyarakat bisa makan dari hutan itu. Yang penting dari hutan itu masyarakat bisa menikmati. Nah tentunya kan ya dari aktivitas tadi ya, menjaga hutan juga ada tantangan ya. Ada nggak sih misalkan ada juga orang bawa chainsaw ke hutan gitu? Itu Pak, saya sering itu ke hutan, ada yang membakar kayu, bukannya ditebang tapi dibakar. Gitu. Tapi saya tegur, tolong sih. Maksudnya apa ya kalau bakar? Jadi si kayu itu Pak, kalau bahasa Sundanya itu marungan di dekat kayu yang besar. Marungan pembakaran masak nasi. Ngariung lah. Akhirnya itu kan lemak-lemahan jadi merambat. Iya benar. Jadi itu permasalahannya. Terus di hutan itu enggak semua orang peduli dengan hutan. Ada yang mungkin nyuri, tetap aja ada kayu ya. Saya itu udah sehari-hari di hutan tetap. Jadi saya sering pulang, mungkin dia itu orangnya jahat, mungkin nyuri, tapi nyurinya juga enggak kelas besar. Dia hanya nyuri kayu, umpamanya dari hutan ini hanya 1 puntung. Pas dibawa ke rumah dibeliin beras buat makan, bukan untuk beli mobil, bukan. Terus saya kan kasihan juga ya, tapi tetap saya janganlah. Jadi kalau bisa kita nanam apa aja di hutan supaya bisa ada hasil dari kayu. Karena kalau orang sini Pak, kalau diangkat di bawah keras dia makin keras. Iya benar. Nah Pak Panji, tadi selain tadi air ya, kemudian hutannya hijau, ada nggak sih manfaat lain, misalkan panen durian atau yang lain gitu ada? Manfaatnya itu kalau untuk hutan itu manfaat di sini kan cengkeh Pak. Cengkeh. Terus kopi. Berarti ada pengayaan juga ya, maksudnya ditambah penanaman cengkeh gitu. Cengkeh, kopi, tangkil, yang paling lumayan itu Pak di daerah kami itu cengkeh. Cengkeh. Ini hutan adat atau hutan masyarakat? Hutan lindung. Hutan lindung. Sudah diusulkan PS juga ya? Belum Pak. Belum.
hutan lindung itu boleh menanam, tidak boleh menebang. Menebang, ya. Dan alhamdulillah dengan hasil hutan itu, kalau yang punya cengkeh Pak, beli kendaraan itu nggak kredit, dia mau cash. Ush. Betul, Pak. Dia dari berapa pohon tuh berarti? Berapa kilo? Kata saya gini Pak, pas saya main ke dealer, dari mana Pak? Saya dari Ciamas. Mau apa? Saya mau kredit. Wah enggak lah, orang Ciamas enggak kredit. Emang kenapa? Kemarin juga banyak yang cash. Oh gitu ya? Dari dealer, Pak. Oh dari dealer ya? Dari hasil hutan tadi ya? Luar biasa. Nah Pak Pendi, kan ya, artinya masyarakat itu sudah bisa menerima manfaat ya? Ya. Baik tadi dari ekologi air, kemudian ekonomi, bisa panen cengkeh atau buah-buahan yang lain gitu ya. Nah apa namanya, dari masyarakat yang saat ini sudah memanfaatkan, apakah juga ada misalkan pengen nih apa saya ikut Pak bergabung dan kelompok gitu, sampai sekarang ada juga? Oh banyak Pak. Oh banyak. Banyak. Nah untuk pengaturannya sendiri gimana tuh? Saya gini aja, cuman saya gini, hukum aturan saya begini. Saya itu tidak punya uang, tapi kalau memang kamu itu niat lillahi ta'ala bergabung dengan saya, ayo. Oh gitu. Jadi saya itu kalau memang dia itu benar-benar bergabung, saya itu tidak benar-benar harus kamu administrasinya seperti ini. Yang penting dia mau aja. Yang penting dia mau ikut bersama kami. Setiap ada kegiatan mungkin yang tidak ada upahnya juga dia siap mau, saya ajak. Jadi terbuka, Pak. Terbuka ya. Jadi itu yang membuat masyarakat juga pengen gabung gitu ya. Iya. Nah untuk pengaturan untuk pengelolaan apa namanya lahan sendiri gimana ininya? Kalau untuk pengelolaan sendiri, umpamanya hutan rakyat masing-masing aja Pak pengelolaannya. Nah, karena kalau kami di apa, umpamanya kamu harus bayar sekian, kamu harus setor sekian, kamu harus menjualnya ke saya sekian, itu bebas aja. Yang penting anggota kami ini bisa menanam, bisa memanen, dan bisa hidupnya sejahtera. Itu aja. Ya. Nah ini Pak Pendi, ini Pak Pendi ini kan sebagai PKSM, tentunya sering ke lapangan, kemudian banyak pengetahuan, pengalaman yang sudah dimiliki ya. Nah tentunya kan biar bisa dimanfaatkan orang lain yang lebih luas lagi di luar Kecamatan Ciamas, bahkan di luar Provinsi Banten gitu ya. Kan butuh untuk didokumentasi. Ini peralatan Pak Pendi ini cukup lengkap banget. Ini lengkap banget, tadi kita coba-coba bongkar ternyata luar biasa nih. Nah awal apakah ada keinginan atau pokoknya beli aja deh gitu, nanti kapan mau kepake gitu? Jadi Pak, saya ini ingat begini, dulu orang tua saya itu berangkat haji ya, kamu kaya. Saya oleh-olehnya itu kamera. Oh dikasih oleh kamera? Oleh kamera, ini buat kamu katanya. Kenapa Bapak beliin kamera? Karena kamu itu orangnya sering foto-fotoan. Jadi saya suka gitu Pak. Iya. Malahan saya sampai dibilangin kamu kayak wartawan aja katanya. Jadi saya waktu itu Pak, fotonya masih foto manual itu ya. Iya. Sering foto-fotoan, terus saya selama foto-fotoan dokumen saya ada, pas di situ ada pendaftaran PKSM, dokumennya harus punya, saya ada Pak. Alhamdulillah gitu. Jadi saya senang aja Pak. Ini senang. pokoknya beli entah nanti kapan dipakainya gitu ya. Karena saya suatu saat juga mungkin bisa terpakai. Ini ada pelatihan jadi. Kebetulan ini. Tadinya ini Pak mau saya jual. Oh gitu. Setelah ada pelatihan nih, enggak lah. Makasih. Baik, kayaknya kita cukupkan ya. Nanti kita bisa ngobrol banyak. Ini alhamdulillah ini kita ketemu dengan PKSM. Ini banyak peralatan dan mudah-mudahan ini bermanfaat Pak Pendi. Amin Pak. Sobat-sobat Tamu Bija dan sobat pelatihan, ini Pak Pendi ini salah satu inspirator juga luar biasa. Amin. Beliau belum tahu alatnya digunakan untuk apa, ternyata ini sudah bisa digunakan ya. Mudah-mudahan nanti semakin bermanfaat dan ini bisa digunakan. Baik, terima kasih Pak Pendi. Alhamdulillah dapat ilmu nih. Nanti kita kapan-kapan waktu bisa ngobrol lagi ya. Nah, kayaknya pengalaman tadi juga belum ngobrol sudah menghasilkan berapa duit ini komunitasnya. Baik, semoga sehat selalu Bapak ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.